Sekarang kita kembali lagi ya ke permasalahan. Oke, sekarang apa aja yang kita udah punya? Kita lihat sedikit. Tadi kita udah bisa ganti nama headernya, ya kan? Itu yang pertama. Terus kita udah bisa skip berapa baris yang mau kita buang. Nggak semuanya kita ambil, ya kan? Terus kita udah bisa ngapain lagi tadi? Kita udah bisa, kalau separatornya salah, kita udah bisa ganti sesuai keinginan kita, ya kan? Terus kita udah bisa memotong kolom mana aja yang mau dipakai dari data kita. Yang tadi kita lihat ya, yang df use calls. Mana tuh yang df use calls? Nih, df use calls, ya kan? Kita bisa ngambil cuman beberapa kolom aja yang kita inginkan, ya kan? Nggak semua kolomnya. Nah, hal-hal ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk mengoptimalkan kinerja kita ya, supaya kita ngirit memori dan irit prosesnya. Karena kan kalau kebanyakan kolom data yang harus dibaca sama Pandas lebih banyak kan. Jadi kita mau mempercepat segala hal itu. Karena pikiran kita nggak akan berhadapan dengan data yang cuma ya belasan ribu baris, nggak ada rasanya gitu. Gimana kalau kita udah punya data yang ratusan ribu baris sampai jutaan, ya kan? Nah, ketika kita melakukan pengolahan data, kadang-kadang kan kita punya data, ini data yang paling kompleks, biasanya data yang time series. Jadi kita punya data yang berurusan dengan waktu gitu. Timestamp-nya bisa beda-beda ya, tergantung. Ada yang oke, datanya bulanan, ada yang datanya datanya tahunan, ada yang datanya lebih kompleks lagi, data kayak data penjualan gitu kan, data transaksi di toko gitu kan, itu kan bisa harian gitu kan. Nah, ketika mau mengolah data kayak gitu, kadang-kadang kita nggak butuh semua kan ya. Kita butuh, oh saya cuma mau 10 data pertama aja gitu. Saya cuma mau 13 data pertama, atau saya cuma mau misalkan ngambil 200 data, ya kan. Apa yang bisa kita lakukan di sini nih? Kalau tadi skip rows gunanya untuk membuang data yang awal-awal, kita punya satu sintaks yang pasangannya dia tentunya itu adalah n rows. Ini adalah jumlah data yang kita ambil. Coba kita lihat. Kalau kita masukkan n rows 15, gak ada bedanya gitu ya. Terus pas lihat, oh kepotong. Apa yang terjadi? Kalau kita bilang n rows 15, dia akan ngambil cuman 15 baris aja. Oke, nah jadi dari sini sintaks kita udah lengkap nih untuk mengambil data yang berapa banyak dari data kita. Ya. Ini tentu aja kalau datanya disimpan dalam model table CSV gini ya. Kalau nanti database, kita pakai query-nya dia untuk ngambil data, bukan pakai pemotongan data seperti ini. Jadi kan kalian mungkin akan menemukan kantor-kantor yang masih banyak yang pakai CSV gitu kan, pakai CSV terus atau Excel gitu kan, datanya barisannya tapi udah sampai banyak banget gitu, ada puluhan ribu. Terus kalian diminta mengolah ini datanya nih, silahkan kalian olah gitu misalkan, ya kan. Ya kembali lagi mungkin akan ada yang berargumen bahwa ngapain Pak saya pusingin, pakai Excel aja. Ya kalau mau pakai Excel silahkan aja gitu. Nggak ada yang larang. Kalian bisa punya pilihan, bisa pakai Excel, bisa pakai R, bisa pakai Pandas ya, bisa pakai Python ini ya kan. Sebenarnya yang mana kalau Excel secara umumnya masih banyak. Kalian akan masih menemukan banyak banget perusahaan terutama di Indonesia yang pakai Excel, cuman ya udah dalam tanda kutip udah ketinggalan zaman gitu, karena Excel bisa untuk analisis data, tapi kalau udah mau mulai ke hal yang lebih kompleks gitu kayak machine learning, itu kalian udah nggak bisa pakai Excel kan. Oke, ini kita udah bisa membuang sebagian data, kita udah bisa ngambil sebagian data. Sekarang gimana kalau kita mau mengambil data yang di tengah-tengah? Misalkan kalian tahu nih, oh data ini banyak banget, saya punya data 200.000 baris, saya cuma mau mengambil datanya data berdasarkan waktu gitu, saya cuma mau mengambil data yang mulai dari tanggal 10 Januari gitu misalkan sampai tanggal 17 September gitu. Terus kalian udah buka datanya, terus kalian tahu, oh yang 10 Januari itu data ke 200.000, yang 17 Desember itu data yang ke 500.000 gitu. Jadi kalian udah punya rentang. Oh di dua rentang itu yang mau saya ambil. Untuk data ini kita ambil contoh yang simpel aja. Gimana caranya? Kalau kita mau melakukan hal seperti ini, akan dilakukan mengambil, yang kita inginkan adalah mengambil data ke 10, jangan 10 deh nanggung, ke 11 hingga ke 25.
Berarti gimana cara kita mengambil datanya? Ada yang kepikir? (11 sampai 25). Ini sekali-sekali yang lain jawab dong. Oh, kalau mau mengambil 15 data random bisa Pak. Oke, guys, kan nanti kita jawab. Pakai in range juga kan? Nah, iya. Tapi bagaimana eksekusinya? Kita tinggal menggabungkan ya dua hal. Yang pertama skip rows. Yang kedua adalah ininya, jumlahnya. Tadi kita mau mengambil data ke 11 sampai ke 15, ke 25. Ya kan? Nah, yang pertama berarti kita tahu kita mau skip data awalnya. Berapa data awal yang di skip? Berarti 10 data ya. Berarti ini bisa gunakan yang tadi i for i in range 1 sampai 10. N rows-nya berapa? Oh, kita coba 15 gitu. Kita lihat hasilnya apa ya. Oh, ini bukan 10 tapi 11 karena saya mau buang data Toyotanya gitu kan. Oke, 11 sampai 25. Oke, beres. Nah, ini ya. For i in range 1 sampai 11, lalu kita punya n rows-nya 15 baris. Ya. Oke, kita coba jawab. Ini kenapa semua jadi ngetik sih? Jadi nggak ada yang ngomong. Olin juga biasa ngomong jadi ngetik. Nah, GSK bilang nih, kalau mau ngambil 15 data random bisa nggak? Kira-kira gimana caranya? Terus kita bingung, wah gimana nih gitu kan. Oke, how to apa nih? Aduh, pencet apa nih? How to take some random data gitu. Data from CSV pandas gitu. Coba aja cari gitu kan. Oh, read a small random sample of big CSV file in Python. Wah, ini kayaknya berguna gitu. Terus kita lihat. Berguna nggak nih? Atau cuman bohong doang nih dia? Unit specific number of rows using rows and skip rows gitu kan. Lihat ini. Oke, kita baca lagi. Jadi, biasakan kalau bingung gitu, kita coba problem solving ya gitu. Oh, ini nih. Oh, di sini nih. Ada nih. Kita lihat nih, ini ada N, ini ada S. Oh, di sini dia bilang kita bisa skip menggunakan ini nih, skip sekian data. Oh iya, kita coba ya. Berarti skip rows-nya menggunakan suatu hal yang seperti ini nih, kata dia. Oke, kita cobain aja gitu kan. Saya dibohongin kan sama orang. Skip data sebanyak random sample range, ini N sama S. Kita punya berapa data sih? Kita punya 50 data, misalkan kita mau mengambil berapa tadi? Kita mau mengambil 15. Oh, berarti yang akan di skip kan sebanyak 50 kurang 15. Terus, wah, random not defined. Oh iya dong, karena random kan harus diimport. Import random. Udah, import random aja. Wah, masih error juga. Range nggak ada nih. Terus gimana nih gitu kan? Kita kebingungan. Pertanyaan pertama berarti, bagaimana cara kita mengenerate? Ini kita udah dapat ide yang diberikan oleh orang nih di internet ini ya. Idenya dia apa nih? Ya karena keterbatasan sintaks ya, nggak usah berpikir sintaks baru gitu atau ajukan ke developernya Pandas, bikin dong sintaks tambahan gitu. Kita udah tahu, kita bisa skip sekian baris. Nah sekarang kita mau mengambil acak nih. Berarti yang kita skip tinggal kita hitung aja berapa yang mau dibuang gitu kan. Kalau kita punya 50 mau mengambil 15, berarti kita akan buang 35 data. Ya kan? Nah, untuk membuang 35 data itu secara acak, berarti kan kita harus generate 35 angka acak ya. Nah, berarti itu ide pertamanya. Bagaimana cara mengenerate 35 angka acak? Ada caranya nggak sih? Nah, terus ceritanya ini kita mengkombinasikan apa yang kita tahu ya. Ceritanya lagi ujian kan. Wah, saya kelamaan mikir. Open book ini kan gitu. Terus
langsung harus inget ya, tapi itu ada di mana? Oh, saya pernah belajar di NumPy. Berarti biasanya di sini nih ada nih sintaksnya gitu ya. Oh, ini nih random 5 nih, coba nih gitu kan. Copy aja gitu. Oh, tapi harus tahu ya, bukannya mentah-mentah ini ya. Oh, berarti saya nggak butuh import random. Import NumPy aja gitu. NumPy snp. Apa tadi? List buang aja kita timpa biar nggak pakai random data sebanyak 15 gitu ya. Nah, tapi jangan langsung dijalanin, lihat dulu isi list buangnya siapa gitu. Nanti apa lagi isinya kan nggak jelas. Wah, bukan ini yang saya mau gitu. Berarti gimana nih caranya saya bisa membuat data yang oh ini nih gitu, ran in. Oh, kita coba gitu kan. Berarti pakai yang ini random ran in. Ini diganti kali gitu ya. Pertama kita coba dulu ya jalanin. Size-nya kalau gitu kan nggak mau ini, tapi size-nya 15. Kalau kita jalanin, kita lihat. Wah, ini 0. Oh, ini berarti batasnya nih tinggal yang jadi masalah. Kita mau batasnya bisa sampai berapa? Bisa sampai 50. Ya kan? Ada 50 baris yang akan terbuang. Nah, tapi kalau kita lihat ini, kebetulan ya, ini kebetulan 0 nggak masuk nih. Tapi kalau 0 masuk, jadi salah ya. Nah, dan masalahnya lagi adalah di sini kalian lihat bisa ada 2 buah nih, 33. Jadi yang kebuang nanti bukan sejumlah yang kita inginkan gitu. Oh, ini size-nya bukan 15 berarti ya. Size-nya 45 ya kan? 35. Oh, 45. Nah, ini lebih bahaya lagi ketika kalian lakukan ini, lihat nih, ada 11 sama 11 gitu kan. Dan seterusnya nih. Mana lagi nih yang sama 33 sama 33 gitu kan. Dan belum lagi bahayanya kalau 0 bisa muncul gitu. Terus kita mulai berpikir dulu, kalau gitu gimana ya? Saya mau mencoba dulu, coba-coba dulu. Saya mau membatasi keluarnya dari angka 2 sampai 8 gini, jalannya apa gitu. Oh, bisa ya nih. Mulainya dari 2 sampai 8. Oke, berarti saya tahu saya mulai dari 1 sampai 50. Nah, yang jadi masalah terakhir tinggal bagaimana menyimpan yang uniknya. Ini ada yang ngomong di depan. Kalau sama jangan di append, loop while. Nah, iya ya. Jadi itu udah dikasih solusinya tuh sama David. Berarti salah satu cara yang paling primitifnya aja adalah sebenarnya kan ya keluarin angka kayak gini. Lalu kalian pilih nih mana yang ada, yang kembar, dibuang terus ditulis lagi. Nah, kalau enggak, berarti kita bisa menggunakan idenya David, yaitu apa? Kita bikin suatu looping yang mengisikan suatu angka dari 1 sampai 50. Ya kan? Pakai while aja sampai panjang listnya 50. Jadi, saya kasih logiknya ya biar kalian bisa latihan. Kalian bikin list buang sama dengan suatu list kosong, lalu kalian akan gunakan loop while. Aduh, pencet dulu. While kondisinya apa sih? Kondisinya kapan? Kondisinya di sini adalah ketika panjang dari list buangnya itu kurang dari berapa yang kita mau. Tadi kita mau buang 35. Berarti panjangnya dia harus selama kurang dari 45. Loop ini akan dijalankan terus. Lalu kalau mau menggunakan ide David, kita nggak pakai NumPy ya. Berarti kita pakai, jangan lupa import randomnya. Random. Lalu buat random integer. Ya kan, buat random integer dari 1 sampai 50. Ya kan. Ini jam. Terus jika sama, jangan di append ke dalam list buang. Jika belum ada, di append gitu. Oke. Ya, ini tinggal pakai loop biasa lah. Kalau nggak bisa ya berarti silahkan belajar lagi lah. Nah, ini hal yang standar ya, loop kayak gini doang. Nah, berarti kita muncul satu hal nih yang bisa kita pikir di kepala kita.
Oh, berarti ini adalah suatu kebutuhan yang diperlukan nih kadang-kadang. Kita mau memilih angka-angka yang unik, nggak boleh ada yang berulang. Berarti apa nih yang kita bisa bikin nih? Jangan-jangan Nampai udah punya nih data yang lebih cepat, cara yang lebih cepat untuk melakukan hal tersebut. Karena kan ini suatu kebutuhan yang bisa muncul berulang-ulang kan ya. Seandainya list buangnya udah beres, tinggal list buangnya kita masukin ke dalam skip rows aja ya. Udah nggak ada masalah ya. And rows-nya nggak usah dipakai karena kita udah buang sejumlah data yang kita nggak mau. Nah, yang jadi masalah tadi adalah ada nggak sih cara lebih cepat gitu? Saya males nih bikin loop panjang-panjang gitu ya. Tinggal kita cari ya. Python gitu kan, generate unique integer. Ada nggak caranya? Nah, ini nih, generate and unique random numbers gitu kan. Kita lihat. Ada nggak yang ngasih ide dengan cara yang bukan ini? Oh, kalau ini dia pakai loop ya. Gitu kan. Nah, ini nih, dia ada bilang random sample nih. Import random.sample size k, return k numbers, member of population. Oh, jangan-jangan pakai ini nih gitu. Kita coba nih. Jadi kita nggak usah ngeloop ya kan. Karena kalau sesuatu yang biasanya akan dibutuhkan bisa muncul berulang-ulang. Oke, ini 3. Kita coba bagaimana cara kita memastikan bahwa ini benar gitu. Berarti kita harus ngecek ya apakah akan munculnya secara unik. Coba kita ambil 10. Berarti kita punya kan angka berapa? Kalau range 1 sampai 10 kita punya angka berapa aja tuh? 1 sampai 9 ya. Tapi kita ambil 9. Maunya kan selalu beda ya. Kita coba-coba. Ini harusnya selalu beda nih. Nggak boleh pernah sama gitu kan ya. Kalau kita lihat ya sudah, kayaknya ini benar gitu ya. Oke, berarti kita udah bisa nih bagaimana caranya mengenerate suatu data yang beda-beda tapi sejumlah yang kita mau. Ya, jadi oke, berarti manipulasinya gimana ya? Kalau yang kita mau sekarang randomnya 1 sampai 50, komanya ininya sebanyak berapa? 35 data yang kita mau ambil kan. Coba kita lihat, ini kan jumlahnya 9 ya. Tadi ini belakangnya berapa nih? Ya 9 benar ya. Nah, berarti dari sini kita udah bisa lihat nih. Ini harusnya udah cukup. Lalu tinggal kita masukin ke skip rows-nya. Setelah itu selesai. Ya. Oke, saya kasih komen di sini. Mengenerate. Apa bahasa Indonesia mengenerate ya? Membangkitkan. Ya, biarin lah. Mengenerate 35 angka random secara unik dari 1 sampai 50. Apa bahasa Indonesia ya? Unik ya? Tunggal ya? Unik juga ya. Nah, jadi oke. Kita udah dapat ya sampai sini. Jadi ini salah satu contoh ya, kayak tadi saya juga nggak tahu gitu apa yang harus kita lakukan untuk generate 35 angka random unik gitu ya. Tinggal kita cari aja, coba aja kan, tinggal itu masalah proses ya. Dan kalau kalian sering latihan, ya nanti begitu muncul masalahnya tinggal langsung kerjain gitu. Jadi biasakan diri untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri ketika ketemu permasalahan yang seperti kayak gini-gini gitu kan. Ini sebenarnya trivial kan, tinggal masalah sintaksnya aja. Oke, makasih guys kak, pertanyaan yang bagus nih, membantu. Dan thank you juga David untuk salah satu solusinya. Jadi ya sebenarnya gini, kalau kalian apa namanya